Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa Fakultas Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Selamat datang di program sosialisasi praktek kerja lapangan Fakultas Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto dengan kami, Didi Supriyadi STMKOM. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana kegiatan praktek kerja lapangan yang diselenggarakan oleh Fakultas Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba menyampaikan terlebih dahulu profil dari fakultas kita dan nanti akan dilanjutkan dengan guidance kaitannya dengan praktek kerja lapangan. Ya, pada profil Fakultas Informatika kami ingin menyampaikan kaitannya dengan visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Informatika itu sendiri. Dengan tujuan apa? Diharapkan ketika teman-teman mahasiswa yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan telah memahami visi, misi, dan tujuan fakultas, maka ketika teman-teman mahasiswa berinteraksi dengan stakeholder, dengan mitra praktek kerja lapangan, teman-teman dapat mengkomunikasikan kaitannya dengan tujuan dari Fakultas Informatika itu sendiri. Nah, yang pertama kaitannya dengan visi, Fakultas Informatika di tahun 2027 diharapkan mampu berdaya saing internasional, berbudaya, dan berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang informatika dan komputer, guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan, khususnya pada bidang healthcare, agroindustri, tourism, dan small medium enterprise. Nah, beberapa indikator yang kami garis bawahi di sini pada visi kami adalah kaitannya ada 4 hal. Yang pertama adalah daya saing internasional, yang kedua adalah berbudaya, yang ketiga adalah berperan aktif dalam pembangunan ilmu pengetahuan di bidang informatika dan komputer, dan yang keempat adalah fokus pada bidang healthcare, agroindustri, tourism, dan small medium enterprise. Lalu, apa maksud dari daya saing internasional itu sendiri? Nah, dalam visi Fakultas Informatika, daya saing internasional dimaksudkan adalah ini merupakan mimpi dan sebuah usaha pencapaian fakultas untuk memiliki kemampuan tumbuh dan berkembang serta bersaing di tingkat internasional. Nah, itu maksud dari daya saing internasional. Artinya, bisa dikatakan bahwasanya Sivitas Akademika Fakultas Informatika punya mimpi setiap lulusannya, setiap individu yang terlibat di Fakultas Informatika harus mampu bersaing di tingkat internasional. Lulusannya harus mampu berdaya saing di tingkat internasional, bersaing dengan lulusan-lulusan dari luar negeri. Dosen-dosennya juga harus memiliki kompetensi dan mampu bersaing di tingkat internasional. Lalu yang kedua adalah kaitannya dengan berbudaya. Visi yang berbudaya artinya Fakultas Informatika ada beberapa indikator yang ingin kami sasar, yaitu berbudaya yang visible, integrated, futuristik, atau yang kami singkat dengan FIF. Nah, berbudaya visible itu sendiri artinya kita selaku Sivitas Akademika Fakultas Informatika harus mampu memahami dan berupaya membangun budaya kerja yang layak dan terukur sehingga dapat dipercaya oleh stakeholder guna memberikan pelayanan yang prima bagi semua stakeholder yang ada. Lalu budaya yang kedua adalah budaya integrated, di mana fakultas berupaya membangun hubungan kerjasama terintegrasi dengan semua stakeholder baik dalam maupun eksternal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Lalu budaya yang ketiga adalah futuristik, di mana fakultas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, pengendalian, dan peningkatan pelayanan dan kelembagaan senantiasa berorientasi pada masa depan. Ya, artinya eh, tiga budaya ini yang harus melekat pada setiap proses, setiap individu yang ada di Fakultas Informatika. Lalu eh, yang ketiga adalah berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang informatika dan komputer. Artinya, dalam visi Fakultas Informatika itu sendiri, fakultas bermimpi dan berupaya untuk menjadi salah satu wadah atau agen yang giat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang informatika dan komputer melalui kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Lalu visi yang selanjutnya yaitu adalah fokus di bidang healthcare, agroindustri, tourism, dan small medium enterprise. Di mana pada visi ini fakultas bermimpi dan berupaya memberikan dukungan dalam program pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan bidang informatika dan komputer melalui kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang fokus pada bidang healthcare, agroindustri, tourism, dan small medium enterprise. Itu secara khususnya. Tetapi secara umum, Fakultas Informatika siap mendukung dan berupaya dalam program pembangunan nasional secara berkelanjutan pada semua sektor ataupun bidang. Oke, itu tadi kaitannya dengan visi. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk pada misi. Misi adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh Fakultas Informatika dalam mencapai mewujudkan visi yang ada. Oke, misi yang pertama dilakukan oleh Fakultas Informatika adalah dengan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang mengacu atau berstandar internasional di bidang informatika dan komputer. Ini sebagai salah satu contohnya adalah dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran atau pendidikan, dalam merumuskan sebuah kurikulum, tentu kami harus mengacu pada standar-standar ataupun acuan-acuan kurikulum internasional, khususnya bidang informatika dan komputer. Lalu, misi yang kedua adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang informatika dan komputer dalam rangka mendukung pembangunan nasional terutama pada bidang healthcare, agroindustri, tourism, dan small medium enterprise melalui kegiatan penelitian yang diharapkan mampu hasil penelitian dan hasil publikasi tersebut mampu direkognisi atau dikenali hingga tingkat internasional. Lalu, upaya yang ketiga atau misi yang ketiga adalah dengan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan segala sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi bidang informatika dan komputer, terutama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Misi yang terakhir adalah menerapkan budaya organisasi yang visible, integrated, dan futuristik dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Itulah misi yang akan dilakukan oleh Fakultas Informatika. Sedangkan tujuan dari Fakultas Informatika itu sendiri adalah yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, kompetensi, berdaya saing global, dan berorientasi masa depan. Nah, ini harapannya lulusan yang kami cetak harus memiliki integritas, memiliki kompetensi, dan mampu bersaing secara global, dan memiliki pola pikir dan orientasi masa depan. Tujuan yang kedua adalah menghasilkan karya dan produk penelitian yang diharapkan mampu direkognisi secara global, terutama dalam
mendukung pembangunan nasional bidang healthcare, agroindustri, tourism, dan small medium enterprise. Lalu, tujuan yang ketiga adalah meningkatkan potensi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat berbasis kearifan lokal dan berwawasan global. Tujuan yang keempat adalah terciptanya kerjasama mutualisme dengan semua pemangku kepentingan atau semua stakeholder dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi melalui kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang visible, integrated, dan futuristik. Itu kaitannya dengan sekilas tentang profil Fakultas Informatika. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan praktek kerja lapangan nantinya dapat mengkomunikasikan dan memberikan pemahaman kepada mitra, industri, Pemda, dan masyarakat secara umum kaitannya dengan profil fakultas. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada sesi di mana kita akan membahas kaitannya dengan praktek kerja lapangan itu sendiri. Di dalam sesi ini, kami akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan definisi, maksud dan tujuan, time and action, serta prosedur atau mekanisme pelaksanaan dari praktek kerja lapangan yang ada di Fakultas Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Oke, masuk ke yang pertama adalah kaitannya dengan definisi. Praktek kerja lapangan atau yang sering disebut dengan PKL merupakan kegiatan intrakurikulum atau merupakan sebuah mata kuliah yang tertuang dalam kurikulum yang ada di tingkat prodi, yang mana ini adalah merupakan mata kuliah fakultas yang wajib diikuti oleh mahasiswa pada program studi yang ada di Fakultas Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Kenapa program PKL ini sifatnya adalah wajib? Sebagaimana kita ketahui bersama sekarang, kaitannya dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kaitannya dengan Merdeka Kampus dan Merdeka Belajar, di mana memberikan kesempatan dan peluang kepada mahasiswa untuk memperoleh pendidikan di luar kampus. Ya, jadi ini adalah sebuah kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar mengimplementasikan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan selama masa kuliah untuk berkontribusi membantu pemecahan masalah di berbagai perusahaan atau instansi yang terkait dengan bidang yang telah dipelajari pada masing-masing program studinya. Nah, dengan melaksanakan PKL, mahasiswa akan dilatih untuk mengenal dan menghayati ruang lingkup pekerjaan di lapangan, sehingga mampu mengadaptasi diri dengan lingkungan untuk melengkapi proses belajar yang ada. Lalu, apa maksud dan tujuan dari pelaksanaan praktek kerja lapangan? Kurang lebih ada 8 maksud dan tujuan dari pelaksanaan program praktek kerja lapangan yang diselenggarakan oleh Fakultas Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Yang pertama adalah tujuannya adalah mengaplikasikan kemahiran secara teoritik yang sudah mahasiswa pelajari untuk bisa diimplementasikan di lokasi praktek kerja lapangan agar lebih memahami dan mampu beradaptasi terhadap tuntutan dunia kerja yang ada. Lalu, tujuan yang kedua adalah agar mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja yang relevan sehingga mahasiswa yang bersangkutan mampu memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memadai di bidangnya. Yang ketiga, menjalin interaksi, komunikasi, dan koordinasi dengan sesama mahasiswa, baik mahasiswa dalam lingkup Institut Teknologi Telkom Purwokerto sendiri maupun mahasiswa dari kampus lain, ya. Kemudian mampu berkomunikasi dengan dosen pembimbing lapangan, dalam hal ini adalah pembimbing dari mitra industri maupun
pihak institusi yang lain. Ya. Lalu tujuan yang keempat adalah memberikan pengalaman praktik kerja secara langsung serta menggali berbagai masalah pekerjaan yang timbul di lapangan sehingga diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan keterampilan dan wawasan baik secara teknik maupun hubungan kemanusiaan. Jadi, tujuan dari PKL ini tidak semata-mata mengimplementasikan keilmuan, tetapi bagaimana juga mahasiswa mampu mengimplementasikan membangun hubungan baik secara kemanusiaan. Artinya, tidak hanya hard skill, tetapi soft skill juga diperlukan untuk ditingkatkan. Lalu, tujuan yang keenam adalah membentuk perilaku positif bagi para mahasiswa peserta PKL melalui penyesuaian diri atau adaptasi dengan lingkungan kerja tempat praktek kerja lapangan. Nah, ini adalah salah satu soft skill yang lain di mana mahasiswa mampu beradaptasi. Lalu, memupuk rasa kebersamaan tim dengan baik, terutama dalam mensukseskan suatu program kerja dalam penyelesaian masalah pada sebuah industri ataupun mitra praktek kerja lapangan. Tujuan yang terakhir adalah mengukur kemampuan masing-masing peserta PKL setelah yang bersangkutan dihadapkan dengan berbagai masalah di lapangan dan mampu memberikan solusi yang tepat. Nah, lalu dalam kegiatan praktek kerja lapangan, pihak mana saja yang terlibat? Secara umum, dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan, ada 3 komponen yang terlibat, yang mana adalah pertama adalah mahasiswa itu sendiri sebagai praktikan, kemudian ada dosen, di mana dosen itu adalah sebagai pembimbing mahasiswa untuk praktek kerja lapangan, dan pihak dari mitra ataupun dari industri di mana mahasiswa melaksanakan praktek kerja lapangan. Dan biasanya di tempat mitra atau industri tempat mahasiswa melaksanakan praktek kerja lapangan, di sana juga akan disediakan oleh pihak mitra, yaitu pembimbing lapangan. Lalu, berikut kami sampaikan rencana atau grand schedule dari pelaksanaan praktek kerja lapangan. Secara umum, praktek kerja lapangan di Fakultas Informatika terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, kaitannya tahap pencarian mitra, kemudian tahap pelaksanaan PKL, kemudian yang ketiga adalah tahap evaluasi atau seminar PKL, dan yang keempat adalah tahap administrasi penilaian. Nah, tahap yang pertama kaitannya dengan pencarian mitra atau lokasi PKL, itu kami agendakan akan mulai dilakukan di bulan April hingga bulan Juli tahun 2020. Lalu, tahap pelaksanaan PKL, kami berikan kesempatan pada mahasiswa untuk dapat melakukan pelaksanaan PKL kurang lebih 3 sampai 4 bulan, yaitu dari bulan Agustus hingga bulan November tahun 2020. Artinya, ini sebuah skenario yang mungkin berbeda dengan pelaksanaan PKL-PKL sebelumnya, yang hanya kami batasi kalau sebelumnya hanya maksimal 2 bulan, tapi kalau yang sekarang dalam menjawab tuntutan industri, maka kami berikan kesempatan mahasiswa untuk PKL bisa sampai 4 bulan, itu hingga bulan November tahun 2020. Lalu, tahap yang ketiga kaitannya dengan tahap evaluasi, yaitu seminar PKL, di mana mahasiswa pada tahap ini mahasiswa harus membuat laporan dan menseminarkan hasil PKL-nya, di mana kami agendakan itu akan berlangsung di bulan Desember, minggu pertama hingga minggu ketiga. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap administrasi penilaian yang akan dilakukan di bulan Desember minggu keempat atau minggu terakhir. Sehingga diharapkan
awal tahun 2021 atau bulan Januari 2021, semua penilaian pelaksanaan praktek kerja lapangan itu sudah selesai. Nah, berikut adalah timeline yang kami coba susun untuk kaitannya dengan PKL. Yang pertama, dari bulan April hingga bulan Mei 2020, mahasiswa silahkan melakukan observasi pencarian lokasi PKL. Observasi ditujukan bagi mahasiswa yang belum mengetahui kira-kira industri mana yang akan dituju dan belum memperoleh respon ataupun belum punya kepastian diterima di mana, sehingga kami berikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan observasi. Nah, observasinya dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, yaitu dengan melihat profil dari industri yang akan dituju melalui website, melalui komunikasi dengan teman, atau dengan saudara, atau dengan yang lainnya. Di mana di situ rekan-rekan mahasiswa dapat mencari tahu informasi kaitannya dengan peluang, ya, peluang kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktek kerja lapangan pada mitra atau industri yang dituju. Nah, lalu di bulan Mei sampai bulan Juni, silakan mahasiswa melakukan pendaftaran PKL. Nah, pendaftaran PKL ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah tahu akan lokasi rencana PKL-nya. Diharapkan pada pendaftaran ini, teman-teman mahasiswa sebelumnya sudah melakukan observasi dan sudah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh mitra industri. Sehingga nanti mahasiswa akan lebih cepat dalam konfirmasi penerimaan PKL-nya. Nah, hal yang lain yang berbeda dalam pelaksanaan sebelumnya, pada pendaftaran PKL ini, teman-teman mahasiswa diminta untuk menyusun proposal atau justifikasi kaitannya dengan mitra industri yang akan dituju. Jadi, adanya proposal atau justifikasi kenapa teman-teman akan melaksanakan PKL di mitra atau industri yang dituju. Ditujukan proposal PKL-nya adalah kepada program studi, ya. Nanti secara alur akan kami jelaskan lagi di slide berikutnya. Lalu di bulan Juli, teman-teman akan kami bekali melalui kegiatan pelepasan mahasiswa untuk melaksanakan PKL. Dan rencana kami, ini akan kami lakukan adalah setelah atau minggu terakhir pelaksanaan ujian akhir semester genap ini. Jadi sebelum mahasiswa selesai ujian akhir semester, dari fakultas akan melakukan seremonial pelepasan mahasiswa PKL. Sehingga nanti di awal Agustus hingga akhir November tahun 2020, mahasiswa dapat melaksanakan PKL. Lalu, di bulan September sampai dengan Oktober, ini akan ada proses monitoring PKL, baik yang dilakukan oleh dosen pembimbing ataupun oleh pihak program studi maupun fakultas. Tujuan dari monitoring PKL yang akan kami tekankan adalah untuk menangkap peluang kaitannya dengan tindak lanjut kerjasama. Jadi, teman-teman mahasiswa juga bisa menyampaikan kepada dosen pembimbing, kepada program studi, atau kepada fakultas, mana-mana mitra industri yang bisa ditindaklanjuti untuk kerjasama. Sehingga program PKL berikutnya, industri itu juga bisa kita gandeng kembali. Nah, ini yang mungkin beberapa periode yang sebelumnya kita tidak melakukan, tapi harapannya dengan adanya monitoring PKL dan kita akan selektif mitra-mitra yang akan kami jalin kerjasamanya. Kemudian ada waktu tentatif yaitu untuk penarikan mahasiswa PKL. Jadi nanti mahasiswa yang selesai 2 bulan, selesai 3 bulan, dan selesai 4 bulan, kami akan coba bikinkan surat penarikan mahasiswa setelah selesai melaksanakan PKL yang akan dikirimkan kepada
pihak mitra. Sehingga ada penarikan secara legalnya. Lalu di bulan November itu sudah mulai dilakukan pembimbingan dan penyusunan laporan PKL. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana mahasiswa yang PKL-nya hingga akhir November? Nah, mahasiswa yang melaksanakan PKL hingga akhir November, tetap mereka di bulan November awal hingga akhir, mahasiswa tersebut harus sudah mulai melakukan pembimbingan dan penyusunan laporan akhir praktek kerja lapangan. Kami itu sudah menjadi risiko kita bersama, risiko bagi mahasiswa yang melaksanakan PKL hingga di akhir November. Tetapi tentu akan ada benefit lain bagi mahasiswa yang bisa PKL hingga di bulan akhir November, yaitu adalah semakin punya pengalaman di industri dan punya daya juang dalam mengatur manajemen waktu kaitannya dengan target-target penyusunan laporan dan sebagainya. Lalu tahap yang selanjutnya adalah seminar atau evaluasi pelaksanaan praktek kerja lapangan di mana mahasiswa akan presentasi laporan kepada dosen pembimbing lapangan. Ya. Jadi itu akan kita berikan waktu dari tanggal 1 hingga tanggal 18 Desember tahun 2020. Nah, silakan bagi mahasiswa yang telah selesai melaksanakan praktek kerja lapangan, bisa mulai melakukan pembimbingan di bulan November, dan bisa melaksanakan presentasi hasil PKL dengan melakukan janjian kepada dosen pembimbing PKL untuk bisa diselenggarakan di tanggal 1 hingga tanggal 18 Desember 2020. Sehingga nanti di tanggal 19 hingga tanggal 31 Desember 2020, dosen pembimbing sudah bisa memberikan penilaian akhir pelaksanaan PKL teman-teman mahasiswa untuk diserahkan kepada administrasi program studi. Nah, dalam melaksanakan praktek kerja lapangan, ada beberapa hal ataupun sikap yang mungkin perlu dijadikan pegangan bagi seluruh mahasiswa pelaksana praktek kerja lapangan. Kalau kami menyebutnya ada sikap 4B, yaitu brand, beauty, behavior, dan brave. Brand di mana mahasiswa harus memiliki kecakapan di bidangnya masing-masing, terutama di bidang informatika, dalam membantu menyelesaikan permasalahan atau pekerjaan yang ada di institusi mitra. Artinya ini skill-nya mahasiswa tolong bisa untuk di-maintain dan ditingkatkan. Kemudian sikap yang kedua adalah beauty, di mana mahasiswa harus memiliki atau berpenampilan yang bagus, rapi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada institusi mitra yang ada. Lalu sikap yang ketiga adalah behavior, di mana mahasiswa harus berperilaku baik di tempat institusi mitra yang dituju, baik secara gestur atau bahasa tubuh, maupun public speaking yang santun, sehingga meminimalisir adanya teguran atau komplain dari institusi mitra tentang sikap dan perilaku mahasiswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan. Lalu yang sikap yang keempat adalah brave, di mana mahasiswa harus mampu mempunyai keberanian yang luar biasa untuk belajar, kegigihan, memiliki daya juang, dan daya saing yang mendukung kesuksesan selama mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan di institusi mitra. Baik, yang terakhir